Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Baiklah anak-anak, apa kabar pagi ini? Mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baiklah, sebelum belajar mari kita berdoa dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma ya Allah. Tambahkanlah ilmuku dan petinggikanlah kecerdasanku. Amin. Baiklah anak-anak, buka bukunya halaman 38, buku paketnya. Halaman 38 ya. Halaman 38 ini adalah membahas tentang cara membersihkan najis. Najis kalian tahu kan, yang namanya najis itu adalah ada 3. Ada najis ringan, namanya najis mukhafafah. Contohnya yaitu air kencing bayi yang umurnya belum 2 tahun dan minumnya hanya air susu ibu, hanya ASI. Itu najis mukhafafah namanya, itu najis ringan. Cara membersihkannya itu tinggal disiram saja, 1 siraman udah bersih. Tapi zaman sekarang bayi itu umur 2 tahun nggak ada yang hanya makan air susu doang. Baru umur 1 tahun aja semua makanan udah dikasih, udah nasi, udah roti, udah kayak orang dewasa zaman sekarang. Bayi itu umur 1 tahun aja udah makan apa aja, udah kayak orang dewasa makannya. Jadi jarang, jadi sulit sekali sekarang itu. Ayo tutupin lagi, taruh. Kemudian yang kedua adalah najis pertengahan, itu yang disebut juga dengan mutawasitoh. Contohnya najis pertengahan itu banyak. Contohnya air kencing kita sendiri, BAB kita sendiri, kemudian juga tai ayam misalnya, kambing dan sebagainya. Banyak ya, darah, nanah, itu najis semua. Yang 3 adalah najis tingkat berat. Cara membersihkannya itu yang pertama, najis pertengahan ini adalah dibuang dulu barangnya. Setelah itu baru dicuci hingga hilang 3 bau, rupa, rasa. Baunya hilang, rupanya juga hilang, rasanya juga hilang ya. Tapi najis pertengahan ini terbagi 2. Ada yang hukmiyah dan juga ainiyah. Yang hukmiyah itu kelihatan barangnya ya, seperti tadi ada barangnya, dibuang dulu barangnya. Kalau yang ainiyah ini adalah barangnya tidak ada, jadi cuma ada rasa atau baunya saja, jadi rupanya tidak ada ya. Ada yang baunya ini berarti tinggal dihilangkan aja, baunya disuci, baunya pakai sabun biar hilang. Nah, itulah cara membersihkannya. Kemudian juga yang ketiga adalah najis yang berat, itu najis mughaladah dalam bahasa Arab. Najis mughaladah ini adalah najis yang keluar dari babi dan anjing, terutama dari babi ya, asu dan celeng, pokoknya babi dan anjing. Air liurnya misalnya. Kemudian kalau basah dia itu
pada dari bulunya juga bisa najis. Dan cara membersihkannya adalah 7 kali. Yang pertama adalah dicampur dengan tanah, dan yang keenam kalinya ya tidak dicampur dengan tanah. 7 kali cara menyucikannya najis mughalladah. Sudah pada tahu ya, Bapak pikir. Itulah. Terus dengan apa dibersihkannya ini? Itu dengan air. Airnya air apa? Air mutlak. Karena air itu banyak. Ada air mutlak, ada air mutanajis, ada air mustamal, ada air mutaghayyir. Air mutlak ini adalah yang artinya yang suci dan bisa mensucikan. Contohnya itu air sumur, air hujan. Dia suci dan bisa mensucikan. Kalau air mutanajis berarti air yang kena najis. Air yang kena najis itu tidak mungkin bisa menyucikan. Kemudian air mustamal. Air mustamal ini artinya air yang udah dipakai untuk dipakai wudhu atau mandi. Itu air mustamal. Kemudian air yang mutaghayyir artinya air yang berubah warna. Contoh karena dicampur dengan hal yang lain. Contoh air kopi, misalnya air teh. Nah, itu tidak bisa untuk bersuci atau untuk berwudu, tidak bisa. Nah, ya. Air menggunakan air mutlak. Kemudian membersihkan kotoran seperti tinja atau istinja. Istinja itu adalah cebok ya. Habis uang SBAB kita cebok. Nah, kita harus dengan membuang air kecil atau buang air besar. Dan cebok ini menggunakan air mutlak. Tapi bis tisu, batu ataupun benda kasar lainnya. Ini mah kalau kita ceboknya apa namanya lagi di hutan misalnya, nggak ada air, jauh kemana-mana, bisa pakai batu. Kalau kita lagi di rumah mah yang paling utama adalah menggunakan air. Yang paling utama ya, jangan sekali-kali. Ini mah kalau dalam perjalanan misalnya jauh kemana-mana ya pakai tisu ya, seperti itu. Kalau kita lagi di rumah ya yang paling utama adalah pakai air. Kecuali kita apa namanya lagi sakit gitu ya. Sakit takut kena air, berarti ya itu berarti pakai. Yang sakitnya ini apa namanya kalau kena air gitu misalkan semakin memperparah, maka laksanakanlah dengan tisu berarti ya. Tapi kalau tidak apa-apa, tidak memperparah sakitnya, kalau kena air ya pakai air, dan itu lebih utama. Ini baca doanya itu, Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khubais. Ya Allah, sungguh aku berlindung kepadamu dari segala kejahatan. Untuk tugasnya tulis aja ini halaman 38 ini, cara membersihkan najis dari pertama ini, tulis sama doanya. Doanya namanya udah bikin aku tulis dari atas. Jadi membersihkan najis darah air sini dari atas sampai bawah, halaman 38 aja. Ini aja yang Bapak dapat sampaikan untuk pertemuan ke-19 ini. Mohon maaf bila ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.